Tuti, kenapa sih ngelamun? Gini Bu Nurul, adek aku ada tugas bikin saniter. Tapi saniter itu apa sih? Saniter itu adalah alat atau misalkan perangkat-perangkat untuk air bersih maupun pembuangan limbah yang ada di kamar mandi. Oh gitu. Terus? Nah, mau lihat nggak secara langsung gimana? Contoh-contoh saniter. Boleh, ayo. Let's go. Kita lihat di kamar mandi. Ini kan kita ada di kamar mandi nih. Nah ini kan hal yang sering kita lihat di keseharian kita. Iya. Jadi kadang kita nggak tahu nama dan juga fungsinya. Ya. Coba kita lihat dulu yuk ke dalam ruangan toilet ini ada apa aja. Oke. Kita kan udah ada di toilet nih. Nah kamu pasti tahu dong yang itu apa namanya yang ada di dalam kloset. Betul banget. Iya. Kloset itu atau disebut juga water closet, disingkatnya WC ya. Nah, itu fungsinya untuk membuang air besar. Nah, ini tuh flush yang fungsinya untuk menggelontorkan air dari mesin ke toilet. Nah, tahu nggak kenapa di toilet itu selalu ada air menggenang? Ini tuh banyak fungsinya. Pertama, dia perangkap bau dan juga perangkap kalau misalkan ada serangga-serangga kecil yang bisa keluar di dalam WC. Kemudian dia juga berfungsi untuk memudahkan ketika kita membersihkan kotoran kita. Nah ini kenapa menggenang? Karena di dalam pipanya itu ada yang bentuknya seperti leher angsa. Jadi digelontorkan sebanyak apapun tetap bakal ada air yang menggenang. Nah ini adalah perangkat tambahan yang biasanya ada di samping toilet, yaitu yang namanya jet washer. Jet washer ini fungsinya untuk membersihkan area-area setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah caranya itu dengan cara menekan seperti ini, ditekan begitu. Nah ada WC yang memiliki jet washer, ada juga WC yang tidak memiliki jet washer. Biasanya yang tidak memiliki ada katup di sampingnya. Ketika kita buka ya maka akan keluar air di dalam klosetnya yang berfungsi untuk membersihkan area-area kotor setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah untuk kloset di Indonesia gini itu ada dua tipikal yang sering dipakai. Yang kita lagi lihat itu kan adalah kloset duduk. Nah nanti juga yang sering di rumah tuh ada namanya kloset jongkok. Kloset punya banyak macamnya tergantung mereknya masing-masing. Nah, kalau ini namanya urinoir. Kalau urinoir itu fungsinya untuk pembuangan air kecil untuk pria. Nah, tahu nggak? Sebenarnya juga ada loh saniter khusus untuk pembuangan air buat perempuan. Namanya bidet. Cuman bidet itu jarang banget ada di Indonesia. Tapi aku kasih lihat contohnya di sini. Nah, kalau yang ini namanya wastafel. Nah, wastafel itu banyak macam-macamnya. Kalau yang seperti ini, itu adalah wastafel dinding. Nah, dia fungsinya untuk mencuci tangan atau kita juga bisa misalkan sikat gigi atau membersihkan area-area yang tinggi seperti itu. Kalau ini dengan yang di dapur sama nggak Bu Nurul? Nah, itu beda. Kalau yang di dapur itu namanya sink. Nah, kalau sink itu fungsinya untuk mencuci piring ataupun peralatan-peralatan di dapur atau bahan masakan. Gitu. Nah, untuk wastafel sendiri dia punya pembuangan utama di sini dan dia juga ada pembuangan secondary ya. Kalau misalkan ada terjadi mampet, dia bisa keluar lewat lubang kecil di sini. Gitu. Bagian bawah ini tuh ada pipa yang melengkung seperti ini. Itu ada maksudnya. Dia tuh namanya leher angsa. Jadi kalau misalkan ada kotoran ataupun minyak dan apapun dia bakal terperangkap di sini. Jadi bisa dibuka dan dilepaskan, dibersihkan gitu. Nah, ini juga selain itu fungsinya juga untuk menahan bau dan sama seperti tadi ya. Kalau misalnya ada serangga-serangga kecil. Nah, selain wastafel dinding, banyak juga contoh-contoh wastafel lainnya. Contohnya ada di sini. Oke, kalau ini namanya shower Sobat Kulkasih. Shower ini adalah alat buat mandi. Nah, kalau ini showernya adalah tipe hand shower. Jadi kalau kita misalkan perlu mandi dan airnya kita dekatkan ke tubuh, itu bisa.
Nah, untuk penggunaan shower, kita bisa lihat di sini ada titik merah dan juga ada titik warna biru. Artinya kalau kita geser seperti ini atau seperti ini, itu akan mengeluarkan air yang berbeda. Kalau yang merah itu akan mengeluarkan air yang hangat, kalau yang biru itu akan mengeluarkan air yang dingin. Nah, untuk menyalakannya kita bisa tarik tuasnya ke atas. Namun jika tarik tuasnya ke atas, yang keluar airnya itu dari keran di sini. Namun kalau kita tarik tuas yang di sini ke atas, kemudian tuasnya ke atas, maka air akan keluar dari shower. Nah, selain shower, kita juga bisa menggunakan bak mandi ataupun bathtub. Nah, untuk bathtub juga punya banyak banget macamnya. Nah, macamnya teman-teman bisa lihat di sini. Sendiri namanya itu floor drain. Floor drain itu fungsinya untuk menyaring, kemudian juga menahan bau dan juga serangga kecil ataupun tikus yang bisa muncul dari pembuangan seperti itu. Oh, jadi aku banyak banget ya aku Dono. Aku kira cuma sedikit. Banyak banget, bahkan yang tadi itu belum semuanya kita sebut loh. Masih ada keran, masih ada aksesoris juga termasuk kayak buat bar towel, hook rope, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kita harus tahu nama-namanya dan fungsinya karena itu berfungsi banget kalau kita mau desain kamar mandi, gitu kan. Karena di kamar mandi itu kan butuh kenyamanan, kesehatan juga dan juga keselamatan. Oh, jadi kalau kita mau di kamar mandi buat gambar kerja kita harus tahu jaraknya ya? Harus tahu banget, soalnya kan kita harus mengoptimalkan desain kita dengan mengetahui jarak dan juga ketinggian dari saniter yang kita perlukan di kamar mandi. Oh gitu, makasih banyak Bu Nurul. Adanya aku bisa jelasin ke adik aku dengan percaya diri karena info dari Bu Nurul. Terima kasih juga Bu Lutfi. Sampai jumpa Sobat Vokasi.